Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga di pertengahan Syawal kita masih diberikan nikmat hidayah, kesehatan dan kesempatan untuk tetap istiqomah melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah, terkhusus bagi yang laki-laki. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, karena kita masih di bulan Syawal dan kita baru bertemu kembali setelah sekitar 2 pekan yang kita libur. Ada yang pulang kampung, termasuk saya juga pulang kampung, jadi baru bisa mengisi pekan ini. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi khair, minal 'aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita, amalan puasa Ramadan, salat tarawih dan amal-amal yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan di tahun ini, dan semoga kita menjadi para pemenang setelah kita melewati bulan suci Ramadan. Dan saya mohon maaf, kami mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Kami mohon maaf mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya selama kami mengisi di tempat ini ada kata-kata yang barangkali yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang khilaf. Oleh karenanya kita saling memaafkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pembahasan kita tentang fikih ibadah kita sudah menyelesaikan 2 bab. Ya, bab pertama tentang bab thaharah, yang kedua tentang bab salat. Ya, tidak terasa ya, setiap pekan ya, saya kurang tahu sudah berapa pekan saya di sini. Bab thaharah dan bab salat, alhamdulillah kita sudah kaji semua, ya sudah kita bahas. Namun seandainya masih ada yang belum jelas tentang bab thaharah dan bab salat, tidak mengapa ditanyakan di tempat ini. Ya. Dan insyaallah pada mulai pekan ini kita membahas tentang bab zakat. Ya, bab zakat. Meskipun Ramadan sudah berakhir, ya beberapa pekan yang lalu,
Tetapi pembahasan zakat itu bukan hanya, jadi zakat itu Bapak Ibu bukan cuma dikeluarkan di bulan Ramadan, bukan. Ya, terkadang ada juga orang yang salah kaprah. Ya, nanti berzakat, apakah zakat harta? Ya, khususnya zakat harta biasanya itu nanti dikeluarkan di bulan Ramadan. Padahal zakat itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan, kecuali zakat fitrah. Ya, kecuali zakat fitrah itu ada hubungannya dengan Ramadan. Artinya zakat fitrah itu hanya dikeluarkan di bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Tapi kalau zakat harta itu tidak ada kaitannya dengan zakat dengan bulan Ramadan. Ya, bisa dikeluarkan di bulan-bulan lainnya. Oleh karena itulah kami membahas tentang masalah zakat. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita bersuci, apa yang kita lakukan? Ya salat. Ya. Salat itu hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah itu salat. Ya. Kalau kita ingin menyambung hubungan kita dengan Allah, maka lakukanlah salat. Kerjakanlah salat. Kalau ada orang yang ingin menyambung hubungannya dengan Allah tidak salat, tidak diterima. Meskipun cuma berzikir, ingat namanya eling ya, eling ingat, saya ingat Allah, ya, saya menyebut Allah, tapi tidak salat, nol. Jadi salat itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Meskipun dia banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, dia mengingat Allah, ya, ada begitu Pak, pemahaman, ada keyakinan begitu, iya, tapi tidak salat, tidak akan diterima. Meskipun dia 1 juta dia berzikir, dia sebut namanya Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, saya ingat Allah, Allah, ya, tapi tidak salat, nol. Semua zikirnya, semua amal-amal kebaikannya itu nol. Kemudian zakat. Kenapa perlu zakat? Zakat itu hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia itu zakat. Jamaah sekalian. Allah tidak butuh zakat kita. Tapi yang butuh zakat ini siapa? Ini orang-orang yang duafa, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim. Hablum minan nas. Jamaah sekalian. Jadi zakat dan sholat itu tidak bisa dipisahkan, karena dia menggabungkan antara hablum minallah itulah sholat, hablum minan nas itulah zakat. Tidak sempurna iman kita, tidak sempurna Islam kita kalau sholat tanpa zakat. Makanya Pak ada yang disebut dengan rukun Islam yang 5, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, baru berpuasa. Yang kelima menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu jamaah sekalian, zakat ini jangan kita sepelekan. Ada orang Pak menyepelekan masalah zakat. Padahal zakat inilah tolak ukur daripada kesempurnaan kesempurnaan iman dan Islam kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu, dalam banyak ayat Allah selalu menggandengkan antara penyebutan kata sholat dan zakat. Dalam banyak ayat Pak, bukan 1-2 ayat, lebih dari 5 ayat Allah menggabungkan antara sholat dan zakat. Itu apa artinya? Apa isyaratnya sebenarnya itu? Isyaratnya tidak sempurna sholat Anda kalau tidak berzakat. Sebaliknya, tidak sempurna zakat Anda kalau tidak sholat. Tidak sempurna iman Anda kalau tidak sholat dan zakat. Digandengkan jamaah sekalian, begitu pentingnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti berzakat? Bapak Ibu, karena kondisi manusia,
khususnya kita umat Islam itu berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Iya, saya mau tanya Bapak Ibu, apakah di Makassar ini semua orang kaya? Tidak. Apakah di Makassar ini semua orang miskin? Tidak. Begitulah sejak zaman Nabi, ada yang kaya, ada yang miskin. Terus sampai sekarang, sampai hari kiamat, Pak. Itu sudah sunnatullah. Ada yang memang yang Allah berikan dia rezeki yang luas, ada yang Allah uji dia dengan kesempitan rezeki, Pak. Ada. Makanya syariat zakat ini, Pak, tidak bisa dihapuskan. Tidak bisa dihapuskan, Pak. Karena sudah sunnatullah, ya, bahwasanya kondisi ekonomi seseorang itu berbeda-beda, Pak. Berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu, ketika nanti turun Imam Mahdi, ya, Imam Mahdi nanti jamaah sekalian, ya, ketika itu sudah tidak ada lagi orang miskin, semuanya orang kaya. Tapi itu tidak tahu kapan, nanti menjelang hari kiamat, ya, ada namanya Imam Mahdi, jamaah sekalian. Dia akan memimpin nanti bumi, jamaah sekalian. Dia dari keturunan Nabi Muhammad SAW, namanya Imam Mahdi. Ketika itu tidak ada lagi orang miskin, semuanya orang kaya semua. Ya, itu tapi tidak tahu kapan terjadinya itu. Allah alim bissawab. Iya. Ini hanya prolog, muqaddimah dari kami tentang urgensi, ya, kita membahas tentang masalah membahas masalah zakat. Jamaah sekalian. Baiklah, saya memulai dari apa definisi zakat? Apa pengertian zakat? Zakat itu secara bahasa, ya, kata ulama, an-nama wa ziyadah, yaitu tumbuh dan berkembang atau bertambah. Itu zakat. Jadi tumbuh dan bertambah. Apa hubungannya dengan harta yang kita zakatkan? Artinya, harta yang kita keluarkan zakatnya itu sebenarnya bertambah, tidak berkurang. Justru dia bertambah dan berkembang. Harta yang kita keluarkan, Pak. Ya. Pertambahannya ada dua. Ya, atau bisa salah satunya, yaitu bertambah secara ukhrawi, artinya pahala kita bertambah di akhirat. Yang kedua, bertambah secara harta, artinya harta kita bertambah, artinya Allah memberikan ganti yang lebih baik, atau Allah menambahkan atau menggantikan harta yang bertambah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat itu, yakin dan yakinlah, ya, dia akan menambahkan pahala kita di akhirat. Yang kedua, zakat itu menambahkan kita punya harta. Ya. Jadi di satu sisi kita keluarkan, di sisi lain ada lagi pemasukan, bertambah lagi pemasukan. Ini harus kita yakini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara syariat, apa itu zakat? Ya, definisi zakat secara syariat yaitu hak yang wajib dikeluarkan pada harta-harta yang khusus. Jadi zakat itu dikeluarkan pada harta-harta yang khusus, bukan semua harta. Nanti akan dijelaskan nanti harta-harta apa yang dimaksud itu, harta-harta yang khusus. Pada waktu yang khusus, ya, juga dikeluarkan pada waktu-waktu yang khusus, ya, dan dikeluarkan setiap waktu, tapi ada waktu-waktunya, akan dijelaskan nanti. Yang berikutnya, dan diserahkan, diberikan kepada orang-orang tertentu, dan semua orang berhak mendapat zakat.
Akan dijelaskan juga jamaah sekalian siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat. Ya, sekali lagi, zakat secara istilah syariat hak wajib pada harta yang khusus, pada harta-harta tertentu, ya, yang dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu dan diserahkan kepada orang-orang tertentu. Ya, itu definisi zakat secara istilah. Kemudian apa dalil tentang wajibnya zakat? Ya. Ketika bertanya, Ustadz, kan kita diperintahkan berzakat. Mana dalilnya? Apa landasannya? Landasannya ini jamaah sekalian banyak. Ya, di antaranya adalah ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, banyak dari orang-orang Arab kaum muslimin yang tidak lagi mau membayar zakat. Ya, ini dalil tentang wajibnya berzakat. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, banyak orang-orang Arab, orang Islam, ya, yang tidak mau membayar zakat. Mereka mengira zakat itu hanya dibayar ketika Nabi masih hidup. Ya, mereka mengira bahwasanya zakat itu dibayar hanya ketika Nabi masih hidup. Itu sangkaan sebagian kaum muslimin pada saat itu. Ya. Dan juga jamaah sekalian, sebagian besar mereka tidak mau membayar zakat itu karena kikir. Ya, jadi ada dua. Ya. Ya, ada dua sebab kenapa mereka tidak membayar zakat. Yang pertama yaitu mereka mengira bahwasanya zakat itu hanya dikeluarkan ketika Nabi masih hidup. Yang kedua, kebanyakan mereka yang tidak berzakat itu karena kikir. Tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Apa yang terjadi? Maka Abu Bakar pun berazam, bertekad kuat untuk memerangi mereka. Meskipun dia orang Islam, ya, ketika Abu Bakar memimpin menjadi khalifah, ya, banyak kaum muslimin yang tidak mau berzakat. Akhirnya Abu Bakar pun bertekad kuat untuk memerangi mereka. Kan kok dipikir, masa umat Islam mau diperangi? Padahal sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Wajibnya zakat. Meskipun dia sholat. Artinya sholat Anda tidak ada artinya kalau tidak berzakat. Itu maksudnya. Sampai-sampai Abu Bakar bertekad kuat, siapa yang tidak mau membayar zakat meskipun sholat, apa kata Abu Bakar, saya akan perangi dia. Saya akan perangi mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diprotes oleh sahabat Nabi, diantaranya Umar. Umar protes, wahai khalifah, kenapa Anda mau memerangi umat Islam yang sholat, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya. Umar pun mengeluarkan dalil. Ya, jadi yang jadi khalifah ini adalah Abu Bakar. Ya, Umar belum jadi khalifah ketika itu. Disanggah oleh Umar, wahai khalifah, kenapa engkau mau memerangi umat Islam yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya, hanya karena tidak membayar zakat. Kenapa engkau memeranginya? Iya, maka keluarlah dalil daripada Umar. Dalilnya apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Ya, Umar berdalil. Ya, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Islam itu tidak boleh diperangi
selama dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi karena sudah Islam. Fa idza qalu la ilaha illallah, jika mereka mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'hum, maka tidak boleh ditumpahkan darah mereka, maka tidak boleh diambil harta mereka kecuali dengan haknya. Artinya, kalau sudah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka haram untuk kita ambil hartanya. Iya. Maka haram untuk kita tumpahkan darahnya, untuk kita bunuh, kecuali dengan haknya. Umar lupa, ada kata-kata haknya. Abu Bakar cerdas. Ya, bukan berarti Umar tidak cerdas. Ya, Umar juga cerdas, Abu Bakar juga cerdas, para sahabat cerdas. Hanya saja ketika itu Umar tidak mengetahui apa maksud haknya. Kecuali dengan haknya, hak la ilaha illallah yang belum ditunaikan. Jadi ada hak la ilaha illallah. Itu apa? Hak di antara hak la ilaha illallah adalah menunaikan zakat. Ya. Jadi la ilaha illallah Bapak Ibu itu ada haknya loh. Ya. Jangan cuma sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada haknya loh. Di antara haknya adalah zakat. Iya, artinya ucapan la ilaha illallah itu tidak sah atau tidak sempurna kalau tidak berzakat. Artinya la ilaha illallah itu tidak sempurna kalau tidak sholat. Itu maksudnya. La ilaha illallah itu tidak sempurna kalau tidak melaksanakan puasa. La ilaha illallah itu tidak sah atau tidak sempurna kalau tidak menunaikan ibadah haji. Itu namanya hak la ilaha illallah. Abu Bakar paham. Berarti boleh diperangi meskipun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak menunaikan haknya. Di antara hak la ilaha illallah adalah menunaikan zakat. Akhirnya apa? Apa kata Abu Bakar? Ketika Umar angkat dalil, Abu Bakar langsung menjawab. Ya. Apa kata Abu Bakar? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah fa inna zakah haqqul mal. Bersumpah Abu Bakar, demi Allah saya akan sungguh akan memerangi siapa saja yang membedakan antara sholat, yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sampai dia bersumpah, Pak, demi Allah, sungguh saya akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara sholat dan zakat. Jadi sebagian kaum muslimin di zaman ketika Nabi meninggal dipisahkan. Sholat saja tapi tidak zakat. Abu Bakar marah. Saya akan perangi mereka. Karena apa? Karena dia telah memisahkan antara sholat dan zakat. Padahal sholat ini adalah hak dari di antara hak la ilaha illallah adalah sholat. Begitu juga zakat, sama hak juga. Hak la ilaha illallah. Kenapa mau dipisahkan? Kenapa Anda mau sholat tidak mau zakat? Pada sama-sama ini haknya la ilaha illallah yang harus ditunaikan. Apa akhirnya jemaah sekalian? Akhirnya Umar pun mengalah. Bukan mengalah. Umar pun akhirnya jemaah sekalian menyadari bahwasanya yang benar adalah perkataan Abu Bakar. Ya, bukan perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi itu benar. Cuma jemaah sekalian, Umar belum sampai memahami itu apa haknya. La ilaha illallah itu. Abu Bakar yang paham. Akhirnya apa kata Umar? Fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah syaraha sadra Abi Bakar lil qital fa araftu annahu al-haq. Ini bagus Umar. Umar dia merasa keliru tapi dia mau memperbaiki dirinya. Ya. Umar berkata, demi Allah
ya, sesungguhnya saya telah melihat, ya, memandang bahwasanya Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat, dan saya mengetahui bahwasanya Abu Bakar itu benar. Ya, pendapat Abu Bakar itu adalah benar, yaitu siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, maka kata Abu Bakar saya akan perangi mereka. Jamaah sekalian, maka sahabat pun jamaah sekalian memerangi, bersepakat semua. Ketika Abu Bakar mengeluarkan keputusan karena dia seorang khalifah, maka semua para sahabat pun sepakat, ya, setuju dengan pernyataan keputusan Abu Bakar untuk memerangi siapa saja yang tidak membayar zakat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil, jamaah sekalian, menunjukkan, ya, tentang wajibnya mengeluarkan zakat. Jadi apa yang tadi kami sampaikan itu hadisnya sahih, ya, atau asarnya sahih yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kisah yang kami bawakan itu kisahnya sahih, ya, ceritanya sahih, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang wajibnya berzakat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, di antara dalam surat Taubah ayat 5. Ya, surat Taubah ayat 5 tentang wajibnya berzakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum." At-Taubah ayat 5. Jika mereka bertobat, artinya meninggalkan kekafiran dan kemusyrikan, dan menegakkan salat dan membayar zakat, fa khallu sabilahum, maka lepaskanlah mereka. Artinya janganlah mereka diperangi, janganlah mereka dibunuh. Ya, janganlah mereka dibunuh. Karena mereka sudah bertobat, meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, mengerjakan salat atau menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Jadi 3 ini. Artinya ini harus terpenuhi. Kalau cuma salat saja tidak zakat, maka belum dikatakan muslim. Itu maksudnya. Belum dikatakan muslim. Jadi ayat ini menunjukkan tentang wajibnya berzakat. Karena apa? Karena sekedar bertobat, sekedar sholat tidak berzakat, maka tidak dianggap. Kemudian jamaah sekalian, ya, lanjutan dari surah tersebut, surah Taubah, yaitu ayat 11, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka telah bertobat dari kesyirikan dan kekafiran dan menegakkan salat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Kapan manusia itu dianggap saudara dalam agama? Dalam agama Islam, tatkala mereka telah bertobat dari kesyirikan dan kekafiran, yang kedua mereka mengerjakan salat, yang ketiga membayar zakat. Artinya, kalau mereka tidak membayar zakat, hanya salat, maka mereka bukan saudara kita. Meskipun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun dia mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam, tapi belum berzakat atau tidak mau berzakat, maka bukan saudara kita. Artinya saudara dalam agama, ya, bukan saudara dalam agama kita. Karena apa? Karena dia belum menunaikan kewajiban zakatnya. Jadi ayat ini menunjukkan tentang wajibnya berzakat. Wajibnya berzakat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa hikmah? Ya, apa hikmah atau tujuan kenapa disyariatkannya zakat? Kenapa diwajibkannya zakat? Apa hikmahnya, Bapak?
Minimal 3 disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, tujuan diwajibkannya zakat atau diperintahkannya kita untuk berzakat, yang pertama adalah untuk membersihkan harta-harta kita. Bapak Ibu, ya tentu harta-harta kita yang kita dapatkan, apakah dari perdagangan, dari yang lainnya, boleh jadi ada hal-hal unsur-unsur yang diharamkan atau syubhat, minimal syubhat. Ya, bisa saya terjadi. Tidak murni 100% itu halal semua. Ada barangkali unsur syubhatnya yang tidak jelas. Barangkali ada unsur haramnya, penipuannya dan seterusnya. Ya, meskipun kita tidak bermaksud untuk begitu, tapi boleh jadi terkadang ada. Oleh karena itu dengan adanya zakat, maka membersihkan harta-harta yang tercampur dengan perkara-perkara syubhat atau sesuatu yang diharamkan yang kita dapatkan dari harta tersebut. Itulah fungsinya, Pak, membersihkan kita punya harta. Jamaah sekalian. Kenapa perlunya dibersihkan, Pak? Jangan sampai kita meninggal dunia, jamaah sekalian, justru harta kita nanti dipertanyakan di hadapan Allah. Dari mana kamu mendapatkan hartamu? Iya. Dari mana kamu mendapatkan hartamu? Apakah yang halal atau yang haram? Kan ada hadis Nabi SAW mengatakan, La tazulu qadama bini Adam yawmal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah, di pengadilan Allah pada hari kiamat, sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya tentang hartanya, di mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Jadi harta kita ini akan ditanya oleh Allah nanti setiap kita. Dari mana kita dapatkan? Sumbernya dari mana? Halal atau haram? Haram atau syubhat? Dan kemana kita infakkan? Kemana kita keluarkan? Apa kita keluarkan di tempat yang halal, yang dibolehkan, atau kita keluarkan di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 2, Pak, pertanyaan di hari akhirat. Di mana sumbernya dan kemana kita habiskan itu harta? Oleh karena itulah dengan adanya zakat inilah membersihkan harta-harta yang tidak jelas. Tapi bukan berarti kalau begitu Ustaz, tidak apa-apa kita cari harta yang haram. Bukan begitu maksudnya, Pak. Kan ada di zakat nanti akan membersihkan, mensucikan harta kita meskipun kita mendapatkan dari harta yang haram. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita tetap diperintahkan untuk mencari harta yang halal. Nafkah yang halal, rezeki yang halal. Tidak boleh kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Meskipun dengan tujuan apa saja tidak boleh. Harus dengan cara yang halal. Tapi yang namanya manusia yang terkadang dia khilaf, dikuasai oleh hawa nafsunya, terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Karena kita bukan malaikat, Pak. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah? Meskipun dia kiai, meskipun dia wali, meskipun dia ustadz, Nabi saja pernah bersalah. Nabi saja pernah bersalah, Pak. Tapi beda dengan Nabi. Kalau Nabi bersalah langsung Allah tegur, turun ayat. Kan pernah ketika ada seseorang sahabat buta namanya Abdullah bin Umi Maktum datang ke rumah Nabi ingin belajar agama. Nabi bermuka masam. Nabi cemberut. Karena apa? Ketika itu Nabi sibuk mendakwai orang kafir, tiba-tiba datang orang buta. Silakan buka Pak surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Apa itu Abasa? Dia bermuka masam Nabi, Pak. Bermuka cemberut, tidak suka ada orang datang, Nabi sibuk. Allah tegur, turun ayat. Itu bedanya. Kalau Nabi salah, langsung ditegur Allah, langsung diperbaiki. Beda dengan kita. Apakah ada Jibril datang turun, salah kau? Tidak ada. Karena kita bukan Nabi. Ya, bukan Nabi. Intinya setiap kita pasti bersalah, Pak. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak pernah bersalah. Karena malaikat tidak ada hawa nafsunya, Pak. Kita ini ada hawa nafsu, ada setan. Setiap kita pada setan, Pak. Namanya jin korin yang bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, Pak. Setiap kita ada jinnya. Bahkan Nabi pun ada jinnya. Cuma jinnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mengalahkan Nabi karena jinnya telah dikuasai oleh Allah Subhanahu. Beda dengan kita, Pak.
Setiap kita ada jinnya, pernah jin korin. Dimanapun kita berada, kita sendirian kah, ketika kita dalam rumah kah, bahkan dalam masjid pun ada jin bersama kita. Apa tuh jin? Tugasnya menggoda kita. Artinya di sini yang ingin saya garis bawahi adalah setiap kita pasti bersalah, termasuk dalam mencari rezeki. Ya, apa kita sebagai pebisnis, ya, sebagai seorang penjual, pembeli, ya, atau sebagai pegawai, pasti kita bisa saja kita terjerumus dalam perbuatan dosa dalam mencari nafkah itu, Pak. Oleh karena itulah, tapi sekali lagi kita berupaya untuk tidak berbuat curang dalam mencari nafkah. Tapi saya katakan tadi, ya karena hawa nafsu lah, karena setan lah, dia enggak apa-apa, jadi sedikit gitu enggak apa-apa, ambil. Itu begitu enggak apa-apa. Ada di zakat, jamaah sekalian. Namanya akhirnya kita dijatuhkan oleh setan. Contoh misalnya korupsi. Kan ada tuh orang sudah kaya tapi masih korupsi kan? Kok dipikir ini orang kaya tapi kenapa masih korupsi? Tapi sekali lagi, Bapak Ibu jangan masa dia korupsi, namanya manusia, Pak. Saya katakan tadi, namanya manusia, ya ada salahnya. Meskipun dia sudah orang kaya, Pak, tidak menjamin dia orang kaya, pejabat, dia tidak korupsi, tidak menjamin, Pak. Iya, sekalipun ustadz pun jamaah sekalian bisa saja bersalah. Kita pun bisa bersalah, jamaah sekalian. Tapi yang terbaik adalah orang yang mengakui kesalahannya itu dan segera bertobat. Itu yang baik. Kata Nabi kan, kullu bani Adam khata wa khairul khata at-tawwabun. Semua anak cucu Adam yang bernama manusia pasti bersalah, kata Nabi. Pasti berdosa, pasti khilaf. Tidak ada yang tidak pernah berdosa. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik orang yang salah, orang yang berdosa, orang yang khilaf mau bertobat. Itu yang salah, itu yang bodoh, sudah tahu salah, mengaku benar. Ya, sudah tahu berdosa, mengaku tidak berdosa. Nah, ini namanya orang yang sombong. Itu yang salah, Pak. Kita akui kesalahan kita. Iya, saya salah. Ya Allah, saya betul ya Allah, saya khilaf ya Allah, sehingga saya berbuat ini ya Allah. Tapi saya mohon ampun ya Allah. Itu Allah terima. Kan ada kisahnya, Pak. Ya, dalam hadis yang sahih disebutkan ada 99 orang yang sudah dibunuh, Pak. Ada satu orang, Pak, membunuh 99 orang, Pak. Bayangkan itu, Pak. Dosa apa ya? Apakah ada dosa yang lebih besar daripada 99, Pak? Dibunuh. Satu saja kita membunuh orang, Pak. Disebut dalam Al-Quran. Siapa yang membunuh orang muslim satu orang saja, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi darahnya kaum muslimin itu, Pak, tidak bisa dibayar dengan harta, Pak. Bayangkan kata Allah, siapa yang membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia. Apalagi kalau 99 orang dibunuh, Pak. Satu saja sama dengan nyawa seluruh dunia manusia, Pak. Apalagi 99. Tapi apa? Tapi dia mau mengakui kesalahannya, Pak. Mau mengaku, dia bertobat. Akhirnya apa sekalian? Diterima tobatnya oleh Allah. Bahkan dia dicap, bahkan dia diponis masuk surga. Ini ada kisahnya, Pak. Cuma agak panjang, saya kisahkan sudah cukup waktunya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa sih lagi? Yang kedua, apa tujuan jamaah sekalian? Apa hikmahnya kita diperintahkan untuk berzakat? Agar harta kita ini, Pak, terus bertambah. Ya, jadi jangan khawatir, Pak. Sedekah, zakat yang kita keluarkan, Pak, tidak mengurangi harta kita nominalnya. Tidak mengurangi nominal jabatan. Insya Allah akan segera tambahkan. Itu banyak kisah-kisah, Pak. Kisah-kisah banyak sekali. Jamaah sekalian. Kisah-kisah ya yang sahih tentang orang yang berzakat tiba-tiba ada yang datang membawa sesuatu. Tambahan, Pak. Yang penting kita yakin. Ya. Kan disebutkan dalam ayat, setiap satu kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas menjadi 10 kebaikan, 10 kali lipat, maka sampai 700 kali lipat kebaikan, Pak. Contoh misalnya, kalau kita misalnya berzakat 100.000, ya kalikan dengan 10, Pak. Minimal 10, berarti 1
1 juta. Artinya Allah akan gantikan dengan 1 juta. Itu maksudnya. Bisa hari ini, anggap misalnya kita berzakat misalnya hari ini misalnya 1 juta. Jamaah sekalian, bisa Allah gantikan nanti Pak. Apakah hari ini atau bulan depan atau ya selama kita masih hidup di dunia ini, Allah gantikan dikalikan 10. Berapa? 1 juta kali 10, 10 juta. 10 juta jamaah sekalian. Iya. Jadi yang bertambah itu banyak macamnya. Bisa orang tiba-tiba bawa hadiah, Ustaz, ini Pak, ada sedikit hadiah. Iya. Boleh ya, itu dari hasil-hasil yang lainnya, Pak. Iya, pertambahan harta itu atau kita ya ketika itu kita berbisnis, Pak, langsung kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu juga namanya Allah menggantikan ya. Dari zakat yang kita keluarkan, Pak, bisnis kita jadi lancar. Itu, usaha kita jadi lancar. Ya, jamaah sekalian. Banyak cara-caranya atau misalnya anak kita tiba-tiba usahanya lancar misalnya, atau istri kita atau jamaah sekalian yang terjadi. Itu fungsinya zakat. Karena zakat secara bahasa tadi yang saya katakan adalah bertambah, bukan berkurang, bertambah. Jamaah sekalian. Dan yang paling penting adalah bertambahnya di akhirat. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting, Pak. Ya, seandainya misalnya kita tidak lihat secara pertambahan secara kasat mata kita, ya, tapi yakinlah bertambah di akhirat. Itu yang lebih penting, Pak. Karena apa? Itulah investasi akhirat kita. Investasi akhirat. Sekarang apakah ada investasi yang lebih baik daripada investasi akhirat? Tidak ada, Pak. Investasi dunia itu akan hancur, akan binasa, akan sirna. Tapi kalau investasi akhirat itu kekal abadi, Pak. Kapan kita ambil? Kapan kita tunai? Kapan kita rasakan, Pak? Nanti ketika kita dimasukkan di alam kubur, itu sudah mulai kita rasakan, Pak. Tapi yang lebih sempurnanya nanti ketika kita di akhirat, itu lebih sempurna lagi, Pak. Allah akan perlihatkan, oh ini loh, ini infak zakatmu, ini sedekahmu, ini diperlihatkan semua. Oh, Masya Allah. Nah, tapi itu harus diterima dengan bahasa iman. Harus dengan iman, Pak. Tidak bisa dengan akal. Akal harus dengan iman. Yang ketiga, apa hikmah kenapa kita diperintahkan untuk berzakat? Untuk jamaah sekalian, ada rasa empati kepada orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Itu maksudnya, Pak. Agar kita punya rasa solidaritas. Ya, kepada orang-orang yang lemah, para duafa, para janda-janda miskin, anak-anak yatim yang tidak punya anak fakir miskin, Pak. Itu sebenarnya jamaah sekalian. Ya. Agar mereka pun juga jamaah sekalian merasakan sebagaimana kita rasakan. Coba bayangkan misalnya kita enak-enak di rumah makan ayam, makan coto, palu basah, ya. Makan daging. Sedangkan ada orang miskin, jangankan makan ayam, makan daging, nasi pun susah. Ada yang kelaparan, Pak. Ada yang harus minta-minta, ya. Ada yang harus terpaksa anak-anaknya di jalan-jalan minta-minta, Pak. Ya, mudah-mudahan apakah betul itu ya apakah betul yang di jalan-jalan itu betul-betul orang miskin? Kami tidak tahu ya. Coba bayangkan, ada masih kecil-kecil itu anak-anak itu masih umur berapa digendong-gendong ibunya di jalan-jalan minta-minta, Pak. Kalau betul-betul dia orang miskin, kita wajib memberikan bantuan kepada mereka, Pak. Coba bayangkan, coba kita pikir bagaimana seandainya istri kita, Pak. Istri kita dengan anak kita yang masih di jalan-jalan, Pak, minta-minta siang-siang, Pak. Jangan istri kita, sepupu kita atau tante kita dengan anak kecil, Pak, minta-minta di jalan, Pak. Begitu mirisnya hati kita. Begitu mirisnya hati kita, Pak. Kita di rumah, Masya Allah, tidur dengan AC, ada mobil, Masya Allah, beras di rumah 2 karung, Pak, untuk persiapan 2 bulan. Anak kita mau kursus bahasa Inggris, berapa nak? Bahasa Inggris ini, ambil uang, bisa. Mau kursus mobil ini. Ada saudara-saudara kita umat Islam yang tidak jauh dari kita jamaah sekalian. Jangankan mau kursus bahasa Inggris, jangankan mau beli dan itu, makan pun susah.
Bahkan terpaksa istrinya pun ikut mencari-cari, Pak. Begini-begini, Pak. Kalau betul dia orang miskin, Pak, kita harus bantu mereka. Iya, maka juga di sini dinas sosial mestinya harus mengakomodir orang-orang yang di jalan itu, Pak. Harus, Pak, mengakomodir, tidak boleh. Saya tuh terkadang miris sekali, Masya Allah, saya di rumah, Masya Allah, anak-anakku, Masya Allah, makan, meminta, bisa. Ini ada orang kesiannya mereka, anaknya sampai berapa, sampai jamaah sekalian. Miris sekali, saya bilang, ini harus dibantu ini orang. Iya, makanya dinas sosial, Pak, dia harus mengecek itu semua. Iya, harus mendata warganya, siapa ini. Masa ada warga sampai minta-minta di jalan. Iya, kalau dia betul-betul orang miskin, iya, bukan dieksploitasi ya. Jangan juga sampai dieksploitasi ya, memanfaatkan kesempatan. Ada orang di baliknya, itu yang kita khawatirkan juga. Iya, itu tidak boleh mengeksploitasi orang, memanfaatkan orang untuk mencari keuntungan pribadi, itu tidak boleh. Iya. Tapi kalau betul dia orang miskin, Pak, kita harus wajib memberikan bantuan pada mereka jamaah sekalian. Coba bayangkan, seandainya itu anak kita misalnya, seandainya itu istri kita, seandainya itu ibu kita, seandainya itu tante kita jamaah sekalian, begitu minta-minta di jalan misalnya. Betul miris, sedangkan kita Masya Allah tidak pernah kekurangan di rumah, ada terus, bahkan berlebihan, Pak. Ada deposito kita punya rumah kontrakan sekian, kita punya simpanan sekian, jamaah sekalian. Sedangkan ada saudara kita, atau bahkan tetangga kita, atau saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, jamaah sekalian, yang hidupnya di bawah pas-pasan. Ini yang harus kita, itulah fungsinya zakat, Pak. Itulah fungsinya sedekah, fungsinya infak, jamaah sekalian. Jadi itu Islam, Pak, bukan agama yang egois, lu gue kata orang Jakarta. Lu gue. Saya tidak mau tahu Anda. Tidak boleh, Pak. Makanya kita harus lihat samping kiri tetangga kita. 40 langkah, 40 jamaah. Kita lihat. Tetangga aku ini Masya Allah. Barangkali ada di antara mereka yang begitu, Pak. Jadi hidup bertetangga itu, Pak, jangan lu gue. Kamu saya. Dari tahu bagaimana kondisi tetangganya. Jamaah sekalian. Harus kita memperhatikan tetangga kita. Iya, jamaah sekalian. Ya, kita berikan bantuan kepada mereka kalau mereka betul-betul adalah orang yang berhak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang disampaikan, Pak. Mohon maaf, insyaallah pembahasan zakat ini masih panjang. Ya, ini masih muqaddimah. Ya, jemaah sekalian, kita belum membahas tentang harta-harta apa yang mesti dikeluarkan, siapa-siapa yang berhak mendapatkannya, kapan dan bagaimana hitung-hitungannya. Itu insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah ada waktu sekitar 15 menit ke depan, Pak, sampai 6:30. Kalau ada yang mau bertanya tentang masalah zakat, silakan. Atau di luar tema juga boleh, apakah masalah tohara atau masalah sholat atau masalah-masalah yang lainnya. Jika dianggap perlu untuk ditanyakan dan saya bisa jawab, insyaallah saya akan jawab. Insyaallah kita jawab sampai jam 6:30 maksimal. Demikian, Pak, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disalah berkait. Amin. Amin. Menyimak kajian yang dibawakan Ustaz sangat menarik sekali. Pribadi saya juga terbuka ya, rasanya saya terbuka. Kenapa saya masih terbuka? Ya, saya semenjak orang tua saya meninggal, mertua saya juga almarhumah dan termasuk istri saya. Masuk di bulan Ramadan, saya selalu berpikirnya, dan awal-awalnya itu saya berikan dia bukan lagi sedekah tapi zakat. Saya belum tahu ilmunya. Saya punya orang tua almarhumah, kemudian mertua saya almarhum dan almarhumah dan istri saya. Saya berikan dia satu zakat. Ternyata saya pelajari juga ilmunya. Ternyata memang salah. Dia harusnya infak dan atau sedekah. Nah itu yang
menurut saya Ustaz atau menurut Ustaz itu bagaimana hukumnya dok? Ustaz itu pertama. Kemudian yang kedua, saya pribadi Ustaz biasa kan saya kalau sedekah itu saya pasti melihat rupiah saya ya Ustaz ya. Uang saya ada di situ ada yang 50, ada yang 100. Tapi kadang juga itulah yang kita ini manusia biasa timbul namanya godaan setan ya nggak bisa dipungkiri. Itu biasa saya ambil tadinya mau 100, hanya 50 yang saya ambil. Itu sedekah. Itu saya tidak bisa mungkiri itu Ustaz. Itu di dada di hati saya itu berkecamuk dia antara mau ambil 100 atau 50. Padahal di kata saya 100. Mungkin di toilet atau di mana jarak 100, tapi begitu mau taruh di dompet ternyata yang tertarik itu uang 50 ribu. Itu yang saya bilang luar biasa ini. Itu bagaimana hukumnya? Itu tujuannya untuk sedekah juga itu yang saya tarik. Itu mohon dijelaskan lebih detail lagi Ustaz. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang sangat baik sekali. Pertanyaan pertama tentang zakat kepada orang tua. Memang tidak boleh. Iya. Orang tua itu harus kalau miskin kita yang memberikan nafkah. Namanya nafkah Pak, bukan sedekah juga. Bukan, iya. Iya. Ini sudah meninggal. Bukan, ini orang sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Iya. Atas nama gitu kabar Kak? Atas nama. Bersedekah atas nama orang tua artinya niat pahala zakatnya itu untuk orang tua kita gitu. Iya. Itu boleh Pak, tapi bukan zakat. Namanya sedekah atau infak. Atas nama. Misalnya Bapak mau bersedekah atas nama niatnya ya, niat pahalanya itu sampai ke orang tua Bapak boleh. Ya, tapi bukan zakat Pak, sedekah. Ya. Sedekah, misalnya kita mau bersedekah ke masjid kah, atau ke fakir miskin kah, panti asuhan kah, misalnya 100.000 ya Allah, saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya yang meninggal, itu sampai Pak, sampai. Jadi pahalanya gitu. Tapi bukan zakat Pak ya, sedekah atau infak, ya begitu. Ya Allah, saya berniat ya Allah 1 juta, ya saya memasukkan ke masjid, ya niatnya pahalanya untuk mertua saya, itu sampai. Iya. Siapa saja? Ya Allah, saya mau berinfak ya Allah 500.000 untuk anak saya yang sudah meninggal dunia. Boleh, sampai. Artinya Pak, kita mengirimkan pahala melalui sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia itu sampai. Itu sampai jamaah sekalian. Iya. Meskipun bukan yang sudah meninggal dunia, meskipun masih hidup. Ya, misalnya anggaplah ibu kita masih hidup, ya. Ya Allah, saya berniat ya Allah, ya enggak perlu disebutkan, ya dalam hati saja, ya Allah, ini ada uang ya Allah sedikit ya Allah, saya mau bersedekah ya Allah kepada fakir miskin untuk niat pahalanya untuk ibu saya yang masih hidup. Sampai siapa saja, apakah kepada ibu kah, nenek kah, ya sampai. Ya sebutkan namanya, ibu saya yang masih hidup atau nenek saya, namanya si ini atau kakek saya atau buyut saya, sampai Pak. Iya. Jadi adapun Bapak tadi tadi niatnya zakat tetap diterima Pak, karena Bapak tidak tahu. Jadi yang tidak tahu itu Pak dimaafkan. Yang belum sampai ilmu kepadanya itu maafkan. Jadi niatnya Bapak itu bukan hitung zakat tapi sedekah. Ya, jadi apa yang Bapak lakukan itu insyaallah diterima, tapi bukan zakat tapi pahala sedekah sampai Pak kepada ibu bapak yang sudah meninggal dunia atau kepada ibu mertua, bapak mertua, itu sampai Pak. Ya. Jadi ya, sudah ada tabungan mereka, investasi mereka di akhirat nanti insyaallah. Yang kedua, tentang berinfak niatnya 100.000 tapi ketika mengeluarkan 50.000. Insyaallah Pak, selama kita niatnya sungguh-sungguh ikhlas, maka niatnya Pak sudah tercatat Pak. Iya, niatnya sudah tercatat. Iya, meskipun yang keluar itu, iya, tapi sekali lagi kalau betul-betul niatnya betul-betul, ya niatnya semata-mata karena Allah, ya maka
tercatat Pak, tercatat sekian. Begitu kata Nabi dalam hadis, barang siapa kata Nabi yang berazam, berniat tekad untuk melakukan satu kebaikan, namun dia tidak melakukannya, ya karena ada faktor-faktor yang lainnya, maka dicatat satu pahala. Jadi Bapak sudah dapat satu pahala, ya. Nah, ketika Bapak berinfak 50.000, dikalikan 10, dikalikan 10 Pak. Jadi Bapak dapat dua kebaikan ketika itu, ya, dua kebaikan. Jadi insya Allah tidak mengurangi keikhlasan Bapak Anda, tetap dua-duanya diterima. Pertama niatnya diterima, ya, satu pahala tertulis. Yang kedua Bapak menyumbang 50.000 dikalikan 10, iya, bahkan bisa sampai 700 kali lipat jika betul-betul keikhlasannya betul-betul tinggi, dan begitu juga yang menerima itu adalah orang-orang yang sangat butuh. Ya, jadi insya Allah tidak mengurangi keikhlasan Bapak. Ya, jadi pahalanya meskipun 50.000 yang keluar, sekalipun yang keluar lebih kecil daripada itu, tetap bernilai ibadah. Karena Bapak awalnya sudah berniat dalam hati mau mengerjakan kebaikan yang misalnya 100.000 misalnya, atau lebih daripada itu. Iya, demikian. Ya, iya Ibu, silakan Bu. Wassalamualaikum. Saya masih hidup terus atas namanya, tetapi diberikan kepada orang lain. Ya. Ya, jadi atas nama orang tua tetapi diberikan kepada orang lain. Bagaimana kalau sedekah itu sendiri diberikan kepada orang tua, apakah itu? Itu pertama. Kemudian kemarin waktu pulang kampung mengamalkan yang namanya sholat di jamaah, tetapi saya mau menjelaskan apa yang itu yang saya lakukan waktu kemarin di berniat menjamak, tetapi pelaksanaannya itu saya masuk. Jadi zuhur saya ingin menjamak zuhur dan asar, tetapi saya masuk di 2 rakaat terakhir. Apakah saya pada saat itu menambah lagi 2 rakaat, ataukah karena mengqasar ini cukup 2 rakaat saja, kemudian langsung setelah salam saya mengambil 2 rakaat lagi asar? Yang itu yang saya lakukan, karena saya masuk saya hanya menambah 2 rakaat saja, saya tidak menambah lagi 2 rakaat. Jadi saya langsung salam, kemudian saya sholat lagi 2 rakaat. Yang ketiga di jamak juga, apalagi namanya, yang kedua aja dulu cukup saya. Ya, baik Ibu, untuk sedekah kepada orang tua, yaitu lebih tepatnya barangkali dia adalah hadiah. Boleh memberikan hadiah. Kalau orang tua kita miskin, ya kan, orang tua kan ada 2, ada miskin, ada yang kaya. Kalau yang kaya namanya hadiah. Jadi hadiah itu Bapak Ibu, ya, jadi hadiah itu penting juga, itu hadiah ya. Jadi ada sedekah, ada hadiah, ada zakat, ada wakaf, ya. Jadi hadiah itu penting juga. Kata Nabi, tahabu, saling memberi hadiahlah di antara kalian agar kalian saling mencintai. Ya. Meskipun orang kaya, iya, tapi dia bukan sedekah namanya, tapi hadiah. Bukan zakat namanya, tapi hadiah. Orang tua kita yang kaya, ya, tidak berhak mendapatkan sedekah, tidak berhak mendapatkan zakat, berhak hanya hadiah. Iya. Kita bukan hadiah apa saja, sesuai kemampuan kita, atau hadiah itu boleh. Iya, ibu dapat pahala karena ibu memberikan hadiah kepada orang tua. Iya, atau hadiah kepada siapa?
kepada anak kita hadiah, kepada tetangga kita ya. Anggaplah tetangga kita orang kaya. Ya, enggak bisa kita hadiah. Iya. Boleh. Jangan ini kan orang kaya enggak dikasih apa-apa. Itu kalau sedekah, zakat. Tapi kalau hadiah, iya, meskipun harganya apa, yang murah-murahan ya, kasihkan hadiah pada itu. Iya, saling memberi hadiah kata Nabi agar kalian saling mencintai di antara kalian. Itu memberi hadiah apa? Pentingnya memberi hadiah itu. Iya, jadi kalau orang tua miskin, itu bukan zakat, namanya nafkah. Nggak boleh kita memberikan zakat kepada orang tua. Ya. Nafkah. Kita harus nafkahi, memberikan nafkah. Jadi kalau ada orang tua kita yang miskin, kita harus memberikan nafkah kepada mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Yang berikutnya tentang sholat jamak qashar. Kalau ibu bermakmum kepada orang tempatan yang dia tidak qashar, maka ibu harus sempurnakan ibu. Kecuali kalau ibu sholat sendirian atau bergabung dengan orang-orang yang jamak qashar. Ibu masbuk, maka ibu tidak perlu melengkapi. Tapi kalau ibu bermakmum dengan orang tempatan yang mereka tidak jamak qashar, maka ibu ketika masbuk, ya anggaplah misalnya zuhur 4 rakaat. Mereka sudah salam, ya. Di rakaat kedua ibu masih kurang, ya ibu harus bangkit lagi 2. Karena ibu bermakmum dengan orang yang tidak jamak qashar. Begitu. Kalau ibu masih kurang 2 rakaat ya harus lengkapi. Iya. Tadi bagaimana kasusnya Ustaz? Saya hanya mencukupkan tadi dengan 2 rakaat, maka tidak mengapa karena ibu ketika itu belum sampai ilmunya. Iya. Tidak perlu dikodok ibu. Iya, tidak perlu dikodok. Tidak perlu dikodok karena ibu tidak tahu, artinya dimaafkan. Tetap sahnya sholatnya sah begitu. Tapi kalau ibu mau kodok untuk kehati-hatian boleh saja. Iya. Boleh saja. Tapi bukan mengkodok ibu. Iya, ibu harus mengerjakan 4 rakaat. Iya, mengganti 4 rakaat. Kalau ibu mau, tapi saya katakan tidak perlu. Karena belum sampai ilmunya jadi dimaafkan. Iya. Demikian ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya ya. Dari perjalanan ini dari kampung sudah sampai di Maros, terus kita sholat, apakah masih perlu dijamak atau tidak untuk mendekati di Makassar? Ada yang mengatakan masih sholat, masih berjamak kosong karena kita sudah perjalanan, tetapi kan kita sudah mendekati Makassar, nanti kan asal kita masih dapat Makassar. Gimana? Selama belum masuk Makassar ibu. Selama ibu belum masuk Makassar, masih bisa jamak qashar. Selama ibu belum masuk Makassar. Iya, meskipun sudah masuk Makassar, sudah asar. Selama ibu masih di perjalanan, belum masuk di kota ibu, tempat tinggal ibu Makassar, maka masih bisa jamak qashar itu. Ya. Demikian ibu. Tapi sekali lagi itu Bu, ibu itu bukan wajib ya. Jadi jamak qashar itu bukan wajib. Seandainya kita mau menyempurnakan itu boleh. Itu boleh. Jadi jamak qashar itu bukan wajib. Iya, tapi sebaiknya jamak qashar. Apa tujuannya jamak qashar? Itu untuk mempermudah, meringankan kita. Iya, supaya kita tidak susah dalam perjalanan. Maka diringankan ya. Boleh digabung, dipangkas rakaatnya, itu maksudnya bukan satu kewajiban. Seandainya kita mau melengkapi boleh, tapi sebaiknya di jamak qashar untuk meringankan ibu dalam perjalanan. Demikian. Ada lagi Pak? Ya silakan Pak. Iya. Iya, masalah apa Pak? Umum ya, iya. Silakan Pak. Iya. Bagaimana cara membersihkan harta yang di dalamnya ada unsur riba? Iya. Kalau Bapak tidak mengetahui sebelum-sebelumnya bahwasanya itu adalah harta riba, maka tidak mengapa Pak. Harta Bapak tetap bersih. Tidak perlu Bapak
habis-habiskan, keluarkan. Seandainya bapak mendapatkannya tidak tahu kalau itu riba. Jadi orang mendapatkan harta itu ada dua pak. Dia tahu itu haram tapi dilakukan. Dia tahu riba tetap dilaksanakan. Ada juga orang, saya tidak tahu Ustaz ini riba atau apa ini. Dari ilmunya dia. Ketika dia tidak mengetahui ini riba, ini haram atau tidak, maka dimaafkan pak. Jadi harta yang ada sekarang dimaafkan. Artinya tidak perlu kita habiskan itu harta. Oh ini harta riba, buang saja semua. Bakar saja semua. Rumah kita ini riba semua, bakar ini rumah. Ini harta ini, bakar semua. Tidak perlu pak, karena kita mendapatkan tidak tahu ini riba atau tidak. Tapi kalau bapak mengetahui ini riba, tetapi bapak tetap melakukannya, ya maka tinggal dihitung-hitung. Kira-kira berapa persen ribanya? Anggap misalnya ribanya, anggaplah harta bapak 100%. Ribanya misalnya 30%, berarti 30% itu yang disedekahkan. Tapi pak ingat itu bukan sedekah, tapi untuk membersihkan harta yang haram. Tapi yang menerima boleh menerima harta tersebut. Siapa saja boleh. Bapak sedekah ke masjid, boleh. Bapak sedekah kepada fakir miskin, boleh. Bapak sedekah kepada panti asuhan, boleh. Bapak mau sedekah untuk pembangunan jalanan, WC, boleh. Tetapi bagi bapak itu bukan sedekah. Artinya bapak tidak mendapatkan pahala, hanya untuk membersihkan harta yang haram. Jadi bapak tinggal hitung saja. Kira-kira saya ini melakukan praktek riba dan saya tahu itu riba, tapi karena saya dengan hawa nafsu saya tetap laksanakan. Kira-kira bapak hitung saja kira-kira berapa persen harta riba itu. Kan tidak mungkin 100% kan? Tidak mungkin kan? Pasti ada harta yang halal kan? Jadi bergabung itu. Ada harta halal, ada harta haram. Jadi bapak kira-kirakan saja. Oh kira-kira 30%. Nah 30% itulah yang disedekahkan. Yang disedekahkan. Ya. Iya. Ya. Deposito di bank. Iya. Iya. Ini sudah lewat 6:30. Iya. Itu panjang Pak, ya. Karena Bapak harus menjelaskan dulu depositonya bagaimana. Karena saya tidak mungkin menetapkan satu hukum sebelum Bapak menjelaskan dulu bagaimana sistem. Ya, karena ada deposito, ada mudharabah. Ya, kalau di bank konvensional disebut dengan deposito. Kalau di bank syariah disebut dengan mudharabah atau bagi hasil. Dan itu harus dijelaskan dulu, ya. Nah, mungkin saya langsung menjawab. Ini bahaya. Nanti saya mengeluarkan sesuatu yang salah. Jadi harus saya ada gambaran yang utuh dulu. Begini deposito di bank konvensional, begini. Setelah itu saya akan tarik kesimpulan. Oh, ini boleh atau tidak, begitu Pak. Ya, jadi insya Allah pekan depan saja Pak. Ya karena saya juga mau antar anak sekolah. saya katakan cuma maksimal 6:30 saja Pak. Insya Allah pertanyaan Bapak ditampung dulu. Ya, silakan Bapak bertanya masalah-masalah ini, insya Allah masalah jual beli dan masalah yang lainnya pekan depan insya Allah saya akan jawab jika saya mengetahuinya. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang luput, ada yang salah, yang benar datang dari Allah saja, yang salah dari saya pribadi dan guru setan yang tertutup. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.